Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai struktur dan perkembangan internal buah dan biji. Nah, sebelum kita membahas materi, yuk kita perkenalan dulu. Nah, kelompok kami itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Nisrina Zain, NIM 38. Yang kedua saya sendiri, Fadila Salsabila, NIM 58. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada Siti Fatonah, NIM 63. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan kepada kalian semua. Yang pertama itu penjelasan mengenai pengertian dan struktur buah. Yang kedua, perkembangan buah. Ketiga, struktur biji. Dan yang keempat, perkembangan biji. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Pengertian buah. Nah, menurut kalian, buah itu apa sih? Oke. Jadi, buah itu adalah bakal buah yang masak atau bisa juga kumpulan bakal buah dengan isinya. Nah, itu bersama-sama dengan setiap bagian lain yang berdekatan yang dapat luruh membentuk buah. Karena buah hanya berasal dari bagian-bagian bunga, maka pembentukannya terbatas pada tumbuhan bunga saja. Kemudian, berdasarkan derajat kekerasan perikarpium atau dinding buah, buah ini bisa dibedakan ke dalam 2 tipe ya. Ada buah kering dan juga buah berdaging. Nah, pada buah berdaging itu, perikarpiumnya berasal dari dinding ovarium yang terdiferensiasi menjadi epikarpium, mesokarpium, dan juga endokarpium. Endokarpium ini biasanya keras dan mengandung sel batu. Sedangkan pada buah kering itu perikarpiumnya mempunyai jaringan sklerenkimatis. Nah, itu tadi pengertian dari buah ya. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Nisrina Zain. Oke, selanjutnya mengenai struktur buah. Apabila bakal buah berkembang menjadi buah, maka dinding ovarium berkembang menjadi perikarpium. Dinding ovarium ini terdiri dari sel-sel parenkim, jaringan pembuluh, dan lapisan epidermis dalam serta luar. Struktur jaringan pembuluh bervariasi untuk setiap jenis buah dan terdapat pada perikarpium. Struktur perikarpium menunjukkan variasi yang luas untuk setiap jenis atau tipe buah. Buah yang memiliki 3 lapis dinding, bagian terluar disebut eksokarpium, bagian tengah dinamakan mesokarpium, dan bagian terdalam disebut endokarpium. Yang pertama, lapisan luar atau eksokap. Lapisan luar terdiri dari satu lapis sel dengan susunan rapat dan ada yang memiliki kutikula seperti epidermis. Lapisan luar ini lebih dikenal dengan kulit buah. Ada yang bertekstur lunak dan juga ada yang bertekstur keras. Untuk yang bertekstur keras itu terdapat pada buah-buah kering. Contohnya seperti kacang tanah. Sedangkan yang bertekstur lunak itu contohnya seperti pada buah tomat atau pepaya. Yang kedua, lapisan tengah atau mesokap. Lapisan tengah terdiri dari beberapa lapis jaringan parenkimatis yang di dalamnya dapat ditemukan berkas pengangkut, idioblast minyak, amilum, lendir, dan kristal kalium oksalat. Lapisan tengah ini juga lebih dikenal dengan nama daging buah. Lapisan mesokap ini merupakan lapisan yang paling tebal pada buah dan tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga, lapisan dalam atau endokap. Endokap ini biasanya terdiri dari satu lapis sel yang berkembang dari epidermis dalam daun buah. Endokap juga merupakan lapisan paling dalam pada buah dan biasanya mengelilingi biji. Endokap ada yang bertekstur lunak dan ada juga yang bertekstur keras. Pada buah-buahan yang berdaging lunak dan tebal, umumnya
endokard bersifat lunak. Selanjutnya, perkembangan buah. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum yang masing-masing mengandung sel telur, di mana bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan. Dalam proses perkembangan buah, terdapat dua proses yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yakni melalui pembelahan dan pembesaran sel yang terjadi secara berurutan. Penambahan ukuran awal bergantung pada perbanyakan sel yang dimulai sebelum bunga mekar dan akan diteruskan setelah proses pembuahan. Stadium itu secara bertahap diganti oleh perluasan sel yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Dalam pembentukan buah, terdapat 3 macam jaringan dengan genom yang berbeda, yaitu sporofit induk atau 2N, embrio, dan endosperm. Pada masa perkembangan yang berbeda, pertumbuhan tersebar secara berbeda pula pada berbagai bagian buah. Selama perkembangan buah, biji yang ada di dalamnya juga ikut berkembang. Perkembangan buah memerlukan nutrisi dari hasil fotosintesis dan juga hormon. Beberapa hormon yang ikut berpengaruh yaitu sitokinin, dihasilkan oleh biji yang berfungsi untuk pembelahan sel pada dinding ovarium. GA dihasilkan oleh biji yang berfungsi untuk pembesaran buah. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Fatona. Baik, materi yang selanjutnya yakni tentang struktur dan perkembangan internal biji. Setelah pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Bentuk, ukuran, dan struktur biji yang bervariasi ditentukan oleh perkembangan jaringan-jaringan penyusun bakal biji, struktur permukaan kulit biji, dan ukuran kulit biji yang berhubungan dengan perkembangan jaringan penyusun bakal biji, yaitu integumen. Misalnya epidermis kulit biji yang mengeras, atau epidermis yang menonjol berkelok-kelok seperti duri, dan yang lain. Struktur biji terdiri dari kulit biji, cadangan makanan, dan endosperm. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji merupakan bagian terluar dari biji. Lapisan kulit biji atau testa ini terdiri dari yang pertama, sarkotesta atau lapisan terluar, sklerotesta, lapisan bagian tengah yang tebal dan keras, dan endotesta atau lapisan terdalam yang berselaput tipis dan berdaging. Yang kedua yakni cadangan makanan. Cadangan makanan merupakan kandungan yang ada di dalam biji, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Cadangan makanan berfungsi sebagai jaringan penyimpan. Perkembangan cadangan makanan umumnya dimulai sebelum perkembangan embrio. Cadangan makanan berkembang dari pembelahan mitosis inti endosperm yang dihasilkan dari peleburan salah satu gamet jantan dengan 2 inti kutub atau dengan inti sekunder. Biji yang sedikit atau bahkan tidak ada cadangan makanannya disebut biji X-albumin. Selanjutnya yakni endosperm. Endosperm berdasarkan ada atau tidaknya endosperm, biji diberikan menjadi 2 tipe, yaitu endosperm albuminus, yaitu pada biji dijumpai dengan adanya endosperm, misalnya pada Zeamys dan Ricinus communis. Dan yang kedua yakni non-endospermus atau X-albuminus, yaitu pada biji tidak dijumpai adanya endosperm, misalnya pada Areca catego, Pipermigrum, Glycimex, dan Cucurbita. Selanjutnya yakni mengenai perkembangan biji.
perkembangan biji setelah pertumbuhan biji segera diikuti oleh endosperm. Endosperm tumbuh dan berkembang lebih dahulu dibandingkan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang pertama, langkah-langkah perkembangan biji yang pertama yakni pertumbuhan dan perkembangan embrio diawali dengan pembelahan zigot secara mitosis, menghasilkan sel basal dan sel terminal. Yang kedua, sel basal berkembang menjadi suspensor. Suspensor ini berfungsi sebagai penghubung antara embrio dan kulit biji, serta mengalirkan nutrien dari tumbuhan induk atau dari endosperm. Yang ketiga, sel terminal berkembang menjadi proembrio yang melekat pada suspensor. Kotiledon mulai berkembang, membentuk tonjolan pada proembrio yang juga diikuti perkembangan embrio. Selama pematangan, biji mengalami pengurangan kandungan air sampai tersisa 5% hingga 15% dari berat biji itu sendiri. Selanjutnya, embrio berhenti berkembang sampai biji mengalami perkecambahan. Biji yang matang mengandung embrio yang dikelilingi kotiledon, endosperm atau keduanya. Biji dilindungi oleh kulit biji. Sekian, terima kasih. Apabila penjelasan dari kelompok kami kurang memahamkan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.